Hai. Nanti Oke, yuk. beneran loh. Datang semuanya biar rame yuk. Datang semuanya biar rame. Teman Erin semua ini sekedar informasi bahwa hari ini memang hujan. Gue tuh sampe yang gini loh, Rin. Akhirnya gue diri tuh. Pas gue di ini begonya gue sih. Pas gue diri gue liat, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gue cuman gue ngeliat di situ ada pocong cuy di antara patung dia di tengah-tengah. Kok ban aku kayak segitiga gitu ya katanya gitu. Gak lama kemudian di atas diesel tuh benar-benar cewek mbak pun langsung gitu. Gitu. Satu yang dia bilang tuh ada kuntilanak itu di pohon mangga gue. Sampai akhirnya pohon mangga tuh udah gue tebang juga. Terus dekat Nah setelah pohon mangga itu lu tebang, itu ada yang aneh nggak setelah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Erin semua, apa kabar? Baik, Ketemu lagi di Kamis malam alias malam Jumat bersama saya Erin Gresita di konten Posyandu. Pos yang berhantu. Oke. Kali ini atau malam ini yang nemenin gua ngeronda adalah Bapak Ahmad Afandi. Coba dada dulu ke kamera. Hai. Hai. Kok banyak banget ya? Kamera banyak kan? Oh enggak, kameranya satu yang nonton banyak. Oh gitu. Hai. Nanti Oke, yuk. beneran loh. Datang semuanya biar rame yuk. Datang semuanya biar rame. Teman Erin semua ini sekedar informasi bahwa hari ini memang hujan, gerimis. Dan biasanya kalau hujan dan gerimis seperti ini, itu pada keluar kok. Dan by the way, ini hari ketiga kita rencanain buat bikin konten ini. Iya benar. Pertama nggak jadi. Gara-gara gue lagi di Suatu tempat. Iya lah. Kedua, kemarin hujan deras. Deras. Biasa. Dan yang ketiga, hujan-hujan kita laksanakan aja lah. Ya udah. Gitu. Daripada nggak sama sekali karena memang udah musim hujan ya nggak ya. Yang penting kan niatnya pengen sharing tentang cerita-cerita mistis. Siapa tahu ada yang ikut juga kan. Coy. Lu Semoga dapat di kamera. jangan ditantang dong, gue masih punya bayi nih, lihat nih. Gue aja bawa-bawa bangle kemana-mana. Sama Bu, gue juga. Oh iya bener. Iya bener ya. Randi. Oke. Jadi lo percaya hal goib gak? Percaya gue. Karena memang di Al-Quran pun udah ada soal itu. Oke. Terus punya nggak pengalaman mistis atau cerita-cerita misteri? Terserah lo, mau di kampung halaman lo, mau di mana? Di lokasi syuting Ini atau berdasarkan pengalaman gue sendiri atau terserah. dari orang Kalau lain? yang ada pengalaman pribadi lo kan lebih enak ya. Atau kalau memang nggak bapak nggak punya pengalaman yang menyeramkan ya boleh pengalaman orang. Kenapa Pak? Gak berat tuh kepala ya. Iya, biasa itu jadi kayak orang ditiup, kepalanya gitu kan. Kayak apa tuh? Tapi lo orang yang sensitif nggak? Sensitif banget gue. Enggak lah. Sensitifnya bukan yang baper. Bukan yang itu loh Pak. Iya, maksudnya Bukan. ada six sense gitu kan Iya. maksudnya. Enggak sih, gue nggak ada yang kayak gitu-gitu. Oke, terus jadi bapak punya pengalaman apa? Lo tau rumah Erwin Pardede? Kok tahu? Yang Jalan Saco. Jalan Saco. Itu tahun 2000 berapa ya gue? Itu udah masuk modern, itu sekitar 2005 kali ya. 2005. Yang di Ragunan kan? Iya, yang di Ragunan. Iya. Jadi waktu itu gue syuting sama Pepeng. Lo tau kan base campnya pasti yang di Yang di bawah itu basement, kan, iya. basement. Tapi Terus- ngelewatin itu kan
kolam renang. Ya kan depannya itu ada kolam renangnya, terus ada lantainya lagi yang ada meja panjang itu kan. Iya. Jadi waktu itu gue syuting sama Pepeng, mereka lagi syuting tuh di depan rumah semua. Iya. Tahun 2005 lah kalau nggak salah, 2005. Gue syuting legenda atau apalah gue nggak ngerti. Misteri-misteri gitu deh. Misteri, ya, ya. Ya gue syuting di sana, jam 12 lewat malam. Mereka lagi syuting, gue duduk sendirian tuh di belakang. Tapi bukan yang di base campnya, bukan yang di Basementnya, yang di atasnya kan. Ya, itu kan sejajar banget tuh. Iya. Lo pasti inget di mana pandangan kalau misalnya lo duduk depan kolam renang, di situ pojok kanan kan toilet. Iya. Terus ada patung. Patung. Ingat kan ada patungnya kan? Udah dong. Gue duduk di sana. Gue lagi WhatsAppan nih. WhatsAppan gue mah ada WhatsApp zaman dulu. Chattingan. SMS. Sama SMS-an gitu kan. Lo pasti berasa pada saat ada orang yang ngeliatin lo. Iya. Ya kan? Iya. Awalnya gue gini, udah. Cuman gue, ini siapa sih yang ngeliatin gue? Cuman gue masih cuek aja. Masih cuek gue. Masih ya chattingan, SMS-an gitu. Cuman makin lama kok makin tajam. Ngelihatnya dia. Gue ngeliatnya tuh makin lama makin tajam. Kayak lo makin risih, gak enak makin, gitu kan? Makin gak enak gitu kan. Sampai akhirnya gue masih apaan sih udah. Makin lama makin ini gengges gitu. Terus lo ganggu banget. Terus lo kepo gitu, pengen lihat nggak? Akhirnya gue kepo. Abis itu gue lihat gue yang awalnya duduk, pas gue ngeliat ke antara patung itu merinding tuh. Iya. Kenceng banget. Berarti ada yang menyaksikan juga. Sampai akhirnya itu pas gue liat, gue tambah yang gini loh, Rin. Akhirnya gue diri dong. Pas gue diri, ini begonya gue sih. Pas gue diri, gue liat, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gue ngeliat di situ ada pocong cuy, di antara patung, dia di tengah-tengah. Tapi lagi posisi ngeliatin lo? Posisi persis ngeliatin gue. Tapi lo ngeliat mukanya nggak sih? Gue cuman lihat sosok putih, mata merah, udah selesai. Oh, jadi ininya nggak kelihatan? Nggak kelihatan, kan jauh, agak jaraknya lumayan tuh, Iya, berapa iya, meter, agak jauh kan. Ini pada saat gue ngeliat, gue dalam hati cuman, anjing, pocong. Baca apa nih gue? Anjir. Gue baca apa ya? Sampai akhirnya gue nggak bisa mau mikir surat apa, mau kan? baca surat apa, gue nggak tahu. Sampai akhirnya gue udah ke depan aja deh. Terus lo kabur? Gue kabur, tapi gue masih santai jalan aja. Tapi dia pas lo kabur itu dia masih ada atau lo udah nggak fokus sama dia? Gue udah nggak fokus pada saat gue bilang, mendingan gue ke depan aja, gue udah nggak nengok ke belakang lagi. Gue langsung ke depan, ngobrol sama Pepeng, pengen ada pocong di belakang, gue bilang. Masa sih, Van? Coba. Di mana? Di situ tuh, gue bilang di situ. Nggak mungkin, nggak ada. Iya, ngapain juga gue manggil lo, Peng, kalau emang nggak ada. Jadi gue ngerasa, anjing, gue bilang, bangsat, ngapain juga nih pocong ngeliatin gue. Gue bilang, gue bilang ya. Cuman maksudnya gue nggak terlalu yang panik, yang heboh gitu, nggak sih. Tapi memang lo pada intinya memang orang yang nggak panik memang? Enggak. Oh, gue tuh orangnya anak senja banget kan, slow jadi. Oke. Skut. Kalau ada apa-apa juga skut. Oh, ya udah. Jadi kalau ada kebakaran, kebakaran. Gitu. Oh, ya udah. Gitu. Ambil itu. Oh iya benar. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Erwin Pardede di Jalan Sancho itu, yang di kolam renangnya yang ada apa namanya gazebo itu. Itu kan kalau gue persis duduk di yang di atasnya kostum itu memang. Iya. Gitu kan. Karena di situ ada kalau nggak salah kursi kayu-kayu yang kayak jati gitu kayak kan. jati. Nah, di situ gue duduk. Oh, lu situ duduk? Di situ gue duduk. Gue juga duduk situ tapi maghrib. Nah. Jadi gue lagi kayak nggak tahu lagi ngapain ngeliatin itu banyak tuyul. Lo mana? Iya. Berarti lo yang sensitif juga dong, termasuk orang yang sensitif. Memang. Lo sensitif banget. Dari kecil. Masa sih, Ri? Tangan lo sakit. Tapi lo emang sensitif? Iya. Berarti lo bisa ngerasain dong yang di sekitar sini? Iya. Mau gue sebutin? Boleh. Hah? Sebutin aja. Setiap kita syuting Posyandu, itu selalu disambut dengan sosok tinggi besar. Oh, betul. Ya, adanya di dekat mobil kita itu di depan. Okay.
Dan selalu ada yang menemani Bapak Ferry di sebelah. Siapa dia? Asik, siapa dia? Siapa dia? Oke, kita panggil langsung saja. Karena Fandi di sebelah kiri kita ini kan rumah kosong. Oh iya. Ya kan? Yang paling banyak itu adalah di belakang sini. Iya. Ya kan? Waktu itu gue pernah sama Lista di sini hujan-hujan kayak gini nih, nungguin syuting. Bener-bener di kuping gue kayak gitu. Oh, enak itu maksudnya. Nggak tahu, mungkin dia lagi enak ya. Nggak ada lagi loh, ini kita lagi ngomong hantu. Iya. Jangan bercanda please. Hantu juga perlu canda. Iya benar. Capek juga mereka nakut-nakutin orang. Biar hantunya humoris ya, Say. Masalahnya mereka alam gaib ini juga kalau menurut gue harga dirinya udah pada hancur cuy. Kenapa? Kuntilanak ditimpukin pakai apa? Pocong diketawain. Benar. Ya kan? Jadi gue punya cerita nih, Van. Gue syuting di Tirta Gede, tau gak lu? Oh iya tahu. Yang tengahnya Bawah, kayak situ kan? Iya. Mana? Tirta Gede itu yang situ kan? Iya, yang ada rumah kayu, terus Iya, ada rumah iya. gede, Danau depannya. Nah itu kan gue abis ngelahirin anak pertama tuh. Biasa dong bawa mobil gede, rempong segala macam. By the way, anjing berisik deh. Iya itu Ada aja ngasih yang tahu. Abis itu anak gue yang bayi itu kan si Tifa dulu. Kan di mobil selalu kan, maghrib di situ sampai malam di situ bener-bener. Pak, naikkan dikit Pak payungnya. Oh iya. Abis itu pas gue pulang syuting sekitar jam 1 jam 2, pulanglah gue nyetir sendiri. Itu ban mobil gue kayak segitiga, coy. Jeduk gitu. Gue lagi mikir, ini kenapa ban gue? Gue turun dong ke bawah. Maksudnya gue turun ke itu, gue lihat nggak ada yang bocor, nggak ada yang apa. Udahlah, jalan lagi, masih begitu lagi. Udah akhirnya gue mundur kan, gue mundur, masukin lagi di sebelah diesel. Karena di situ kan biasa kan kalau orang diesel kan lagi main gaple, ya kan, ada yang di situ pasti nongkrong. Nah gue mundur lagi, gue bilang, mas, kok ban aku kayak segitiga gitu ya, katanya gitu. Gak lama kemudian di atas diesel tuh benar-benar cewek mbak pun langsung gitu. Bangke si kuntilanak ngagetin banget. Iya emang, sampai tau nggak? Itu bukan gue doang yang ngelihat, itu hampir orang genset itu ngelihat dan akhirnya ditimpuk aqua. Siapanya kuntilanak? Iya. Aus kayaknya. Kayaknya ya, Bo. Aduh tapi ngeri. Cuman maksud gue seagresif itu loh dia. Maksudnya dia kan biasanya nggak munculin gitu kan. Iya, makhluk itu biasanya kan kalau kayak ketemu manusia aja segen gitu ya. Mungkin itu belak-belakan gitu. Iya, mungkin kunti kayak rock and roll. Kayak cewek-cewek zaman sekarang sudah menyatakan cintanya lebih dulu pada laki-laki gitu. Gue nggak ngerti itu. Gue nggak ngerti maksudnya ya kan. Iya, sampai seheboh itu. Terus lo ada lagi gak cerita? Oke. Sebenarnya banyak, Rin. Nggak banyak juga. Ini yang gue alamin aja dulu. Jadi pas lo tau kan rumah gua ngontraknya di Citra Grab? Iya. Di situ kan depan rumah gua ada lapangan volley atau lapangan bulu tangkis kan jadi satu tuh. Ceritanya gua dulu mau ngurusin badan. Lagi rajin-rajinnya malam olahraga. apa pagi? Malam. Oh. Kurang kerjaan ya? Iya. Sampai akhirnya gua lari lah tuh, sprint. Jadi kalau orang sprint itu kan ujung temu ujung. Nah, posisinya, gue gambarin dulu nih lokasinya seperti apa. Iya, tunggu. Gue pikirin dulu. Jadi gini loh. Jadi itu, ujung tempat lapangan-lapangan itu ada batu beton, tempat duduk beton gitu loh. Yang dibuat gitu kayak dari... Iya. Nah, yang di sebelah sini, itu ada pohon rimbun banget lah. Ada pohon apa, gue gak ngerti yang Bambu? Yang jelas, bukan bambu kayak kelapa sawit atau apa. Pokoknya rimbun lah tuh pohon. Yang satu polos, yang satu rimbun. Jadi setiap kali gue lari itu, misalnya gue lari dari sini ke sini, gue pasti megang bawah. Maksudnya? Kayak ala-ala anak-anak atlet gitu kan. Oh, I see. Set, balik lagi, set, balik lagi. Jadi pas gue kesini, set, nunduk, balik lagi sini, nunduk. Pas keempat kali gue kesini, set. Cewek lagi? Cewek, tapi nggak ngadep gue, ngadepnya ke belakangin gue. Berarti lu ngelihat rambut dia gitu? Rambut doang lagi duduk doang, panjang. Pas gue lari, set.
apaan tuh? Gue balik badan, set, masuk ke rumah gue. Jadi Poci sama Mbak Kun tuh ya? Mbak aku. Sampai akhirnya tante gue bilang, itu nggak nyampe 5 menit gue lari. Tante gue bilang, udah anu lari. Ada yang duduk, gue bilang di sono. Ya udah, Mas mandi, cuci muka, ambil wudhu lagi, udah, gue tidur. Sebenarnya di rumah gue juga banyak sih. Ini menurut orang yang sering datang ya. Rumah yang mana nih Pak? Yang tempat gue. Yang sekarang ditempatin? Iya. Oke. Awalan itu katanya ada kuntilanak, bla bla bla. Kan rumah kan dulu kosong banget kan. Ada suara kuntilanak, untungnya bukan gue yang ngalaminnya nih. Mungkin kalau gue ada yang ngalamin, gue pindah lagi langsung kayaknya. Udah nggak jadi jual. Jadi kata orang itu kan rumah kan kosong kan 3 tuh. Ini orang yang tempatnya rumah gue itu bilang, awalnya rumah tuh di rumah yang sini. Suara kuntilanak dari sini. Terus rumah lo pindah juga? sini. Itu rumah lo juga? Enggak, ini rumah orang. Rumah orang. Nah, dia tinggal di sini, suara dari sini. Iya. Dikejar sama dia pindah ke sini. Dikejar lagi di sini, dia pindah ke sini. Gue nggak kelar dong. Oh, dikejar kamtip ya Pak? Enggak. Dan itu logika. Sebenarnya sih kalau menurut gue semakin lo takut semakin dia menampakkan diri. Tapi pada saat lo udah, maksudnya udah bukan udah berani sih, emang lo nggak takut ya udah gitu. Masing-masing aja lah, jangan sayang udah selesai gitu. Cuma ada misalnya lo kayak gue nih kemarin kan di rumah sendirian atau apa, jadi kayak ada suara bunyi ting 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 ting. Ting 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 tuh maksudnya pakai Gue botol? nggak tahu Rin tuh bunyi apa. Asli. Jadi posisinya tuh gue habis sholat isya. Ya udah dong. Gue duduk di sofa bed sambil tiduran gitu, kaki selonjor sambil megang rokok, gue zikiran nih, ya kan, zikiran. Gue pas zikiran, ting, 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 gue bilang apaan ini kan? Gue hidupin TV nih, hidupin TV, hilang tuh, pas gue hidupin TV hilang. Pas gue lagi nonton, gue mulai zikiran lagi, ting, 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 gue dalam hati. Perasaan ini gue lagi mau bener deh, kenapa gue diganggu gitu kan? Kan kesel ya? Iya benar. Gue bilang, jadi pengen nakal lagi ya Pak ya Bang? Gue bilang, ini apaan? Gue berhenti lagi, gue kecilin tuh TV kan, gak ada suaranya nih, gue bilang gak ada ting 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 ting. Ya udah, gue nonton lagi, gedein, gue zikiran. Semakin gue zikiran kenceng, suaranya ting 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 ting. Anjing. Oh, speed dia kayak makin jadi Rin, maksudnya semakin gue mencoba untuk zikiran itu, semakin gue cepetin zikiran gue, suaranya makin kenceng, ting ting ting. Gue parno dong kan, gue nggak peduli atau apapun suara itu, gue tetap zikir, makin lama makin ting ting ting. Wah, anjing, akhirnya gue takut juga kan. Gue zikir ting 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 ting, pas gue liat bawah, anjing, tasbih gue kena asbak. Lo nge. Kampret. Gue lagi menunggu poin di mana yang seremnya, tau nggak lo? Itu udah dapet banget, sumpah. Aduh. Tapi anjing itu bikin Iya, itu lo bikin parno. Tapi pas lo liat ini, anjing. Jadi dari tadi gue ngapain gitu. Jadi tangan gue tuh kayak gini. Iya. Sini asbak, tasbih kan panjang. Iya. Ting, ting, ting. Gue bilang bangke. Iya. Aduh ya Allah. Jadi nggak ada misterinya itu ya. Itu nggak ada misteri, cuma parnoan gue aja sih. Jadi berarti emang di rumah itu jadi lu nggak tahu di rumah itu ada siapa, tapi orang yang datang ke rumah lo bilang kalau di situ ada satu yang dia bilang tuh ada kuntilanak itu di pohon mangga gue, yang pojokan. Tapi akhirnya pohon mangga itu udah gue tebang juga. Terus nah setelah pohon mangga itu lu tebang, itu ada yang aneh nggak? Enggak sih ya. Nggak ada ya? Nggak ada apa-apa. Cuman yang kocaknya gini, setiap kali orang yang datang ke rumah gue, oh nggak Devon, gue nggak mau deh ke rumah lo.
kenapa gue bilang, enggak di sini ada ini. Sekali ya gue nggak percaya dong, ini orang yang beda nih, siapa yang datang ke rumah gue, orang yang beda. Van, di rumah lo ada ini, di mana gue? Di sini. Sama cuy. Titiknya tuh selalu sama gue bilang. Sampai akhirnya gue juga udah males juga ngurusin yang gitu. Gue bodoh amat lah, yang penting nafsi aja deh lu sama masing-masing. Yang penting lu nggak ganggu gue juga nggak ganggu lu. Udah. Tapi anak lu sampai saat ini nggak ada masalah? Alhamdulillah sih nggak. Nggak ada apa-apa sih. Ya itulah ya, memang di setiap rumah itu kan pasti ada Pasti yang ada penunggunya, tergantung maksudnya ada yang jahil atau enggak. Dulu tuh di rumah gue di waktu di address itu juga kayak gitu. Jadi mamanya Ferry tuh lagi tidur kan di kamar kecil gitu. Nah di sebelah kanannya dia tuh jendela yang langsung di sini tuh ada gang biasa penduduk suka lewat gitu loh. Oh iya. Jadi jam 2 jam 3 dia kayak denger orang ngobrol. Kayak denger orang ngobrol, karena biasanya memang ada orang ngobrol, tapi dia intip nggak ada orang. Udah dong, dia ya udah tidur lagi gitu kan. Nah pas dia nengok tiba-tiba ada orang tinggi cungkring gitu loh, yang kayak kayak daslim gitu. ya gitu. Yang gini. Iya, itu bener-bener nggak kayak gitu juga. Itu nyekek lehernya, dia tuh sampai kayak kayak rep-repan gitu. Iya, kayak sesak nafas gitu. Tapi menurut yang diceritain tuh dia benar-benar ngelihat sosok itu gitu loh, kurus terus klimis rambutnya gitu-gitu. Nah itulah mungkin kayak apa ya, kita nggak bisa maksain rumah itu harus clean gitu loh. Tetap aja di rumah itu ada yang menunggu, tapi bagaimana caranya kita bisa hidup berdampingan deh gitu. Betul. Ya kan. Kalau emang lo mau di sini ya udah lo jaga aja rumah ini. Kasarnya gini loh, sebelum lo beli itu rumah juga kadang-kadang iya namanya ya mungkin mereka udah lebih lama cuy. Iya benar. Atau mungkin bukan rumah itu, tapi dulunya sebelum rumah itu dibangun mungkin kan, entah itu rawa, entah itu apa gitu. Iya. Oh sama ini, gue waktu sekolah SMA di Palembang. Jadi sekolah gue kan ada kolam renang gitu kan. Terus, wih, elit. Iya. Di Palembang. Udah. Jadi gue berlima nih sama teman gue abis main basket. Main basket kita berenang, abis kita mau mandi. Azan cuy. Maghrib. Mau maghrib. Jadi posisinya itu kalau tempat bilasnya itu persis di bawah tangga. Oke. Jadi agak pendek atapnya, ada langga pengap. Saking kita ini suka iseng sama teman masing-masing. Jadi kita mandinya itu jauh-jauhan. Takut diintip kan soalnya. Kan cuma pakai horden. Pakai horden yang tipis ala-ala. Iya. Yang kayak di selfie gitu. Maaf ada orang gitu kan. Berarti lo suka begitu ya? Tahuan kan? Iya kan, udah tuh. Sampai akhirnya kita bertiga, teman gua ini yang pertama, dia mandi ujung paling kiri. Emang ada berapa skaknya itu? Itu ada sekitar 20 bilas. Ya, dia ujung paling kiri, gua di tengah, yang teman gua yang Tunggu dulu. Ini serius kan? Enggak, ini serius gue. Seriusan ya? Serius ya, gue. Oke. Lanjut. Sampai akhirnya yang teman gue ini, yang paling kanan pojok. Udah dong. Mereka mandi lah sama gue, udah selesai kan. Gue teriak, gue duluan ya. Ya. Udah. Pas satu lagi mandi, udah mandi. Tiba-tiba dua-duanya langsung kabur nih. Gue bilang kenapa? Lu nya di mana posisi? Gue udah di luar. Gue ada di luar. Lu kenapa? Terus dia bilang, tadi lu manggil gue. Gue bilang, enggak. Gue cuma bilang tadi, gue duluan ya. Enggak, lu nyebut nama gue enggak? Oh enggak. Terus teman gue, itu yang sebelah kiri nanya, yang sebelah kanan. Lu nyolek gue enggak gitu? Iya. Seriusan? Serius. Tadi lu masuk kamar mandi? Kagak. Itu dua-duanya langsung pucet pas gue bilang, enggak, gue udah dari tadi nungguin kalian aja. Serius lu, Mat? Mereka manggil gue Ahmad kan. Serius, Mat? Iya, gue bilang kagak. Terus siapa tadi manggil gue bangsat katanya. Terus yang nyolek gue siapa? Itu sampai akhirnya kita udah nggak mau lagi mandi atau olahraga sampai maghrib, udah stop.
Jam 5 cabut udah. Cabut. Jadi meskipun habis olahraga nggak usah mandi, udah Gak usah pulang. mandi, mendingan cabut aja. Dan ternyata emang sekolah gue itu dulu ya kayak lo bilang, tempatnya rawa-rawa. Dulunya asal muasalnya. Tapi kalau kayak menurut lu tempat-tempat yang paling sering dihuni gitu ya sama makhluk-makhluk kayak begituan tuh apa misalnya? Ruangan yang pengap aja, lembab. Lembab. Contoh kayak toilet ya, pasti gudang. Itu pasti. Karena kalau menurut gue rumah sekalipun, kalau lo misalnya udah lama nggak tempatin tuh pasti ada Rin. Kalau menurut gue. Apa tuh? Anjing lo. Kalau nggak salah dia ada, tapi gue nggak tahu pasti ya. Cuman maksudnya kayak ada jangka waktunya berapa lama rumah itu. Nah ya, tapi gue nggak tahu pasti. Iya, gue juga nggak tahu. Cuman lo pernah dengar kan? Pernah Maksudnya kayak dengar itu gue. mungkin berapa hari rumah itu nggak di itu. Biasanya kalau misalnya kita datang lagi ke rumah yang sudah berapa hari tidak ditempatin itu, datang harus kayak ngucap salam. Iya betul. Terus bersih-bersih gitu ya. Dan gue nggak ngerti kenapa orang dulu itu kalau misalnya rumahnya udah ditinggalin misalnya berapa hari, misalnya orang keluar kota, misalnya 5 hari atau 10 hari, itu orang tua gue itu selalu bilang jangan lupa untuk taruh sapu lidi di atas kasur. Oh iya, sapu, apalagi sapu aren ya? Apa? Iya pokoknya sapu lidi lah intinya kayak gitu, taruh di atas. Gue bilang buat apa ya? Udah pokoknya ikutin aja. Dan kalau misalnya udah balik, dikebas gitu loh. Dikebut. Iya kebut gitu loh. Nah, ya itu, iya memang gue juga begitu loh. Iya kan harus gitu kan. Makanya kadang-kadang suka, kayak kita beresin kasur lah gitu, atau itu apa sih kayak mungkin nih gue udah balik kali. Iya ya, kayak gitu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu mungkin mungkin dia nempatin tempat tidur kita atau apa, kita nggak tahu gitu loh. Iya, Cuman ya namanya guide kayak gitu sih menurut gue. Kalau di lokasi syuting nggak ada? Lokasi Sodong cuy. Sodong Wood. Sebenarnya sebelum lo bikin ini gue sempet mau bikin vlog itu tahun 2000 berapa ya? 2018 gue udah mau bikin vlog kayak pemburu hantu gitu loh. Ghostbuster gitu. Iya kayak Ghostbuster gitu lah. Gue telepon dengan Pak Budi boleh nggak dipakai ini tempatnya? Bla bla bla. Iya tapi harus bayar segini. Waduh Pak Budi ini kan saya pemula, akhirnya kasihlah harga. Maksudnya lo mau nge-vlog di situ harus bayar? Iya, waktu itu kan gue minta izin dan bayar lah, sampingnya juga bayar. Gua startnya itu jam 10 malam. Itu ada tim? Ada tim. Jadi dibagi 2 atau 3 tim gitu. Jadi gua bertiga. Satu tim itu isinya 3. Bertiga mencar. Ya gue karena gua nganggap tuh Sodong tempat gue gede juga, kurang lebih udah kayak rumah juga. Jadi pada saat nge-vlog ya gue nggak ada takut. Iya ini dulu tempatnya ini. Jadi gue kayak apa? Kayak itu tur guide gitu, jelasin bla bla bla. Sampai akhirnya ada satu tempat yang rumah wangker belakang. Yang ke atas. Wangker atas. Iya. Itu teman gue bilang jatuhnya kayak safety cuy. Iya. Nggak tahu ini menurut versi teman gue yang bisa ngelihat ya. Gue sih nggak bisa ngelihat karena menurut gue itu ya gue sebagai tour guide aja di sini. Itu jadi ada. Coba lo jelasin sekte itu apa? Aduh, kayak aliran sesat gitulah, maksudnya kayak gitu. Ini gue nggak ngerti ya. Ini menurut versinya teman gue itu. Jadi di atas wangker itu tempatnya. Jadi orang pakai kayak kerudung putih semua. Cuman yang dilihat itu gaib dan itu banyak. Semuanya sama pakaian. Oh gitu. Jadi rame di situ. Rame di atas itu. Di atas itu rame. Gue nggak tahu apakah yang kameramen itu ngelihat bisa nangkep di kamera. Katanya ada yang ketangkep juga dalam kamera. Bla bla bla. Gue nggak tahu. Kejadiannya hampir sama kayak lo. Kita nyewa alat loh. Misalnya lampu. Pasti dapat baterai 2 kan. Satu yang baru dipakai, satu cadangan. Dua-duanya udah di charge full dong, pasti nggak mungkin nggak. Yang di sana mati cuy.
Nggak bisa nyala sama. nggak bisa nyala. Sampai sana mati. Sampai akhirnya ada satu tempat lagi, Mojo Agung. Lo tau Mojo Agung kan? Kata teman gue Oh iya, di Mojo Agung, iya, sebelahnya kan? sebelahnya. Iya. Katanya itu pusatnya. Jadi maksudnya kayak apa namanya, pintu gerbang gaib? Bukan pintu gerbang gaib. Jadi tempat emang base campnya mereka tuh di situ. Oh, kayak aula perkumpulan Yoms. gitu. Oh. Di situ yang paling banyak, yang paling kuatnya di situ, bukan di bunker ternyata. Di Mojo Agung. Di Mojo Agung. Di situ yang paling banyak. Sampai akhirnya tuh temen gue hampir kesurupan tuh Di pas situ. mau masuk situ. Tapi lo bawa orang bisa. Bawa. Tapi nggak, akhirnya syuting itu berjalan lancar. Nggak? Berjalan lancar sampai akhirnya kita pulang. Satu doang tuh. Dulu karyawannya Trans TV juga deh. Pak Fer mungkin kenal. Itu sampai tangannya tuh udah semutan, mukanya udah berubah, udah kenceng. Jadi temen gue yang bisa itu mau diajak berantem sama dia. Oh. Kayak gitu. Udah dong kita pulang lah nih, pulang. Ya udah pulang sampai akhirnya kita protes ke tempat yang kita rental alat itu. Ini kok nggak bisa hidup, katanya tadi udah bla 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 gitu. Dan lu tahu nyampe di Mbak Reto dicobek hidup semua cuy. Ya, emang belum dipakai kan, istilahnya kan udah Iya. full. Kita udah coba itu nggak hidup di sana. Dan yang lebih parahnya lagi, Tunggu. iya tunggu juga gue. Dan yang lebih parahnya lagi, teman gue yang bisa lihat tuh katanya yang dari Sodong itu ada yang ngikut kita. Dari Sodong itu ada yang ngikut kita. Memori kita udah simpan rapi-rapi. Besok siangnya kita mau playback, mau ngedit. Memori hilang. Jadi memang vlog itu nggak pernah ditayangin? Gimana mau tayang, memorinya hilang semua. Memorinya hilang semua. Dan dicari pun nggak ketemu, nggak Enggak. tahu kemana raibnya Enggak. itu. Dan menurut gue gue nggak tahu ya ini ya. Karena gue tahu banget temen gue yang megang memori itu orangnya telatennya minta ampun. Jadi memorinya itu dimasukin lagi ke dalam plastik kotak kayak gitu, dimasukin ke dalam dompet tempat duit receh. Dan itu hilang. Jadi selama lo di sana itu udah raib, udah nggak Raib ada. aja udah nggak dapet apa-apa. Ya Allah, iya memang Cuma ya dapet Sodong tuh pengalaman. ya. Jadi kita juga jadi tahu kan, ternyata memang selama ini kan yang dikira serem, paling serem kan Wongker ya. Iya. Ternyata memang di Mojo Agung. Mojo Agung pusatnya. Pantes lah waktu kemarin gua ngevlog ke sana tuh tiba-tiba itu apa namanya, pintu besi itu kebuka kan. Padahal selama ini kan di Lo tahu Grendel. kan? Aduh, kok lu pegang gue jadi merinding ya? Lo tau dong pintu besi gentet kan berat-berat. Iya. Gak mungkin ketiup ngek kan? Iya. Ya kali beratnya minta ampun. Iya, makanya waktu itu gue bilang, suara apa tuh? Gue bilang gitu. Itu kayak pintu besi memang kebuka. Iya. Dan lo ingat gak sih di jalan dulu Genta, maksudnya sebelum kita masuk Sodong, yang dulu kasus orang dibakar hidup-hidup. Oh iya, tahu. Yang kuburan kiri kanan. Terus turunan. Iya. Nah, itu kan, itu nggak tahu apa sih ceritanya tuh, begal atau gimana? Begal katanya tuh begal. Terus ketangkep sama warga dibakar hidup. Dibakar hidup-hidup di situ. Dan itu setiap gue lewat situ, itu namanya bulu kuduk gue merinding, terus nyium bau gosong. Loh, Iya. Makanya sejak pulang dari situ tuh gue selalu pasti konvoy sama Renner lah, sama siapa, gue ini. Pernah satu hari gue bilang, Renner gue konvoy sama lo ya? Iya. Mobilnya ceper, Bu. Yang harusnya sejam gue nyampe rumah, jadinya 2 jam 3 jam udah ngantuk. Jadi lo salah. salah, makanya gue pikir gue mau konvoy gue di depan. Enggak, dia nyalip gue ke depan. Dia pikir pasti gue akan ditinggalin nih. Iya. Sementara mobil gue tinggi kan. Dia kan pintar, dia nyalip ke depan. Dan itu bener-bener kecium banget bau gosong. Bau gosong yang kayak ayam dibakar hidup-hidup. Iya. Itu gue merinding sampai saat itu. Lo sendirian tapi dalam mobil? Sendirian gue di dalam mobil. Sampai saat itu gue kalau ada callingan, zaman dulu kan callingan jam 2 malam, Iya, jam 12 malam, itu gue nggak berani. Gue bilang unit suruh jemput ke rumah. Itu selama 1 bulan. Tapi mau nggak mau, namanya kita nggak mungkin dong kita mengandalkan unit terus kan. Akhirnya ya udah 2 bulan 3 bulan itu jadi akhirnya terbiasa. Jadi pas mau turunan itu musik gue gedein, entah musik Bodo apa, amat ya pokoknya. spion gue
kebelakangin, puterin. udah langsung ngebut. Itu makanya mobil gue tuh mungkin ya Hancur. shockbreakernya hancur. Iya pasti. Jadi karena ada lubang, wah hajar. Gue dulu pernah gini Rin, gue pakai mobil tinggi tuh kan, lewat jalan sawah yang tengah sawah itu Iya, kan jalan yang kecil, yang gitu. ya kan. Callingan jam 2, Hah? jam 2. Gue udah ditelepon sama Kang Wawan kan, Kang, jalan Kang Fandi jalan ya, iya, gue jalan. Saya kan jalannya agak belok-belok gitu kan. Jadi ada satu momen di mana gue nggak tahu gue emang ngantuk atau gue lagi ngelamun, gue nggak ngerti. Mobil gue itu nyusuk ke sawah cuy. Pasti sebelah kiri lo ada pohon kembar. Setelah lewat itu. Jadi gue lagi ngeliat, oh kan malam kan kalau misalnya ada orang syuting di Sodo itu kan kelihatan banget. Kelihatan lampunya. Wih itu ada siapa ya? Gue bilang itu, oh, udah mulai syuting. Gue ngeliatin ke sana nih. Nggak tahu jalanan depannya udah belok kanan nih. Nah, lo nyusruk. Pas gue liat, wah gue banting setir. Jadi posisi mobil gue tuh udah miring kayak gini nih. Sambil merinding nih kayaknya. Nah, tuh ya kan. Ya kan? Jadi posisi gue udah gini. Terus Kang Wawan bilang, Kang Fandi udah di mana? Udah sampai sih Kang, cuman mau nyangkut nih mobil. Tapi abis itu disamperin. Disamperin, gue dijemput, gue kasih kunci mobil, mereka yang ngurus. Ya itulah namanya sodong itu memang banyak ya. Banyak sih. Iya udah. Udah. Jadi gitulah. Terima kasih loh Kakak Van sudah mau mampir di Posyandu. Jadi ini juga mendukung ya. Ini beneran ya, maksudnya seremnya memang asli ya. Iya kan? Ada yang muncul nggak Pak? Enggak ya? Dia mana tahu. Ada kok. Nanti pas ngedit Pak. Nah itulah teman Erin semua, jadi sedikit cerita mistis dari Kakak Van dan gue sendiri ya, sharing-sharing cerita. Iya, Balik sharing-sharing lagi, profit lah. iya benar. Berapa persen? Balik lagi kepada kalian ya, mau percaya mau enggak gitu kan. Itu Kita kan pengalaman hanya kita. ya hanya menceritakan pengalaman. Jadi sekian dulu cerita kita di malam Jumat ini. Semoga kalian terhibur. Kalau suka boleh diapain Kakak Van? Di subscribe, like, komen, dan share. Ya. Dan hidupin notifikasinya. Ya, terima kasih ya Kakak Van. Dan makasih juga kalian yang sudah menonton ya. Hati-hati ya malam ini ya. By the way, kalau misalnya kalian ngeliat sesuatu, kasih komen ya. Oh iya benar. Siapa tahu banyak sih yang ini ngeliatin ya. Boleh ya di komen ya. Atau kalian juga mengalami hal yang sama, boleh juga komen. Oke, banyak cerita-cerita. Nanti siapa tahu aja ada satu episode yang kita menceritakan pengalaman kalian ya. Iya. Iya. Payungnya. Jangan ngantuk Pak. Iya. Dikit lagi komen. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.